Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, ketemu lagi sama aku Saza Agustin di Podpet, Podcast HMJ Manajemen Untirta 2020 pada segmen CCM, Chit Chat Managers. Nah, teman-teman, malam-malam gini enaknya ngopi sambil mendengarkan pembicaraan dari kami yang masih membahas seputar konsentrasi yang ada di jurusan manajemen. Di part 1 kemarin, kita sudah membahas mengenai konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen pemasaran. Dan di part 2 kali ini, kita akan lanjut membahas mengenai konsentrasi dari manajemen keuangan dan juga manajemen operasi. Tentu saja aku tidak hanya sendiri, akan ditemani oleh narasumber yang begitu kece dan juga luar biasa. Sudah ada Teh Rizkia Asaroh dari Manajemen Keuangan, serta Kang Asep Suryana dari Konsentrasi Manajemen Operasi. Halo Teh Kia dan juga Kang Asep. Halo. Gimana nih kabarnya Kang Asep? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Teh Kia gimana Teh Kia? Selama pandemi ini tetap sehat ya Teh Kia ya? Sehat. Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Nah, Teh Kia dan juga Kang Asep, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih mengenai konsentrasi dari manajemen keuangan dan juga manajemen operasi, alangkah lebih baiknya agar teman-teman managers lebih tahu nih siapa sih sebenarnya Teh Kia dan juga Kang Asep itu. Silahkan kepada Teh Kia dan juga Kang Asep untuk memperkenalkan diri. Silahkan, mungkin bisa dimulai dari Teh Kia dulu. Oke, makasih moderator ataupun host yang telah memberikan waktunya buat saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Asaro, saya dari jurusan S1 Manajemen angkatan 2018 dan sekarang semester 6 dan aku ngambil konsentrasi manajemen keuangan. Cukup mungkin. Ya, Teh Kia dari angkatan 2018 ya Teh Kia ya. Mungkin bisa dilanjut dengan Kang Asep nih. Silahkan Kang Asep. Baik, terima kasih kepada moderator atau host. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asep Suryana, S1 Manajemen 2018, konsentrasi manajemen operasi, sekarang semester 5. Sama-sama dari angkatan 2018 ya Kang Teh ya. Aku manggilnya Kakang sama Teteh nggak apa-apa ya Teh ya Kang ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Atau ada yang mau dipanggil sayang nih? Oke Teh, jadi malam ini kita akan membahas seputar manajemen keuangan dan juga manajemen operasi ya Teh ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Teh yang akan diajukan kepada Teh Kia dan juga Kang Asep. Mungkin managers juga penasaran nih, sebenarnya apa sih Teh Kang manajemen keuangan dan operasi itu? Mungkin bisa dimulai dari Kang Asep nih. Sebenarnya apa sih Kang manajemen operasi itu? Oke, baik teman-teman. Jadi, manajemen operasional itu ilmu atau seni tentang pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian tentang semua kegiatan industri maupun barang atau jasa secara langsung ataupun secara tidak langsung yang bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan. Jadi manajemen operasi itu sebenarnya poinnya itu ada 3 teman-teman. Jadi manajemen operasi itu mengoperasikan input, proses, serta output teman-teman. Jadi manajemen operasi itu memproses hingga menghasilkan barang atau jasa untuk menghasilkan efektivitas dan efisien. Jadi seperti itu teman-teman manajemen operasi. Wah, ya tuh teman-teman. Jadi mungkin manajemen operasi industri, tentang barang, jasa, bagaimana cara pengoperasiannya gitu ya Kang ya? Iya, benar sekali. Selanjutnya nih Teh Kia.
Teman-teman manajer juga pada pengen tahu nih, sebenarnya apa sih Teh manajemen keuangan itu, mungkin bisa dijelaskan Teh Kia? Kalau manajemen keuangan sendiri, udah dari namanya juga kayaknya teman-teman semua udah pada tahu ya tentang otomatis memanage, mengatur ataupun mengelola keuangan tentunya. Entah itu cara bagaimana mendapatkannya, mengelola keuangannya, dan mendistribusikan uang itu buat apa aja gitu tuh, sehingga nanti perusahaan kita itu nggak bakalan ada namanya bangkrut gitu. Jadi keuangan itu benar-benar dipakai dengan efisien dan efektif di perusahaan itu gitu. Dan biasanya emang manajemen keuangan itu ya ngebahas tentang hitung-hitungan, soalnya emang tentang keuangan itu identik dengan hitung-hitungan. Ya, seperti namanya ya Teh, keuangan pasti berkutat seputar uang, uang dan uang gitu ya Teh ya. Betul banget. Nah, selanjutnya ini Teh, kenapa sih alasan Akang dan juga Teteh mengambil konsentrasi ini? Mungkin bisa dimulai dari Teh Kia Teh. Alasannya kenapa sih Teh Kia tuh ngambil konsentrasi manajemen keuangan? Ya, makasih. Kalau aku sendiri kenapa ngambil manajemen keuangan itu karena emang orangnya tuh nggak kreatif gitu. Jadi aku tuh suka sama sesuatu hal yang pasti gitu. Kalau keuangan kan, kalau hitung-hitungan kita tuh udah tahu gitu. Kalau misalkan penjumlahan hasilnya 1, otomatis itu yang benar jawabannya 1. Jadi nggak bakalan ada jawaban 1,2, 1,3. Jadi otomatis salah kan, yang benar cuma 1 gitu tuh. Dan emang langkah-langkahnya juga berurutan gitu, ada rumusnya, dan emang itu gitu tuh jawabannya. Kalau yang lain kan kayak misalkan lebih ke teori ya, jadi teori itu lebih luas gitu dan banyak harus merangkai kata-kata gitu. Sedangkan aku sendiri orangnya nggak kreatif, makanya lebih harus tahulah passion kita tuh apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kenali diri sendiri gitu, baru nanti kita bisa nentuin apa yang cocok buat kita gitu. Terus sama emang kalau sama ngelihat kedepannya tuh pengen jadi apa sih kita gitu, makanya kita ngambil itu gitu. Kalau aku sendiri pengennya emang kerja di bagian keuangan, entah itu di bank ataupun di perusahaan-perusahaan ya di bagian keuangannya gitu. Jadi ya otomatis aku tuh ngambil jalannya ya di manajemen keuangan gitu. Wah, pas Teh Kia tadi nyebutin bilang kayak gini ya. Aku tuh nggak kreatif, aku merasa terpanggil loh guys gitu. Aku merasa terpanggil gitu ya. Pas Teh Kia bilang, aku nggak kreatif. Aku merasa terpanggil Teh gitu. Ya bener banget, mungkin manajemen keuangan itu sebuah ilmu yang pasti ya Teh ya. Karena kalau nggak pasti tuh gimana ya? Kayak digantung Teh, kayak kurang gitu ya. Enggak. Iya, jadi ya maksudnya jadi kan ada istilahnya juga gitu. Kehilangan 01 itu benar-benar berpengaruh ke semuanya, soalnya dari step pertama misalkan di laporan keuangan gitu kan, kita nulis nominal transaksi buat ini tuh segini, dan itu salah, otomatis ke belakangnya juga, ke depannya juga bakalan salah, dan itu fatal banget. Jadi bener-bener kalau keuangan tuh emang kita dituntut buat, walaupun nggak kreatif ya, tapi kita tuh dituntut harus teliti gitu, supaya apa yang kita input, uangnya berapa, nominalnya berapa, itu benar-benar itu benar gitu, jadi nggak salah. Iya benar banget, jadi kita harus jeli ya Teh ya. Iya. Nah terus nih untuk Kang Asep, apa sih alasan Kang Asep itu memutuskan oke lah gitu, aku mengambil manajemen operasional gitu? Gimana Kang alasannya? Oke, terima kasih. Untuk alasan sendiri, saya sih kepada cita-cita ya. Soalnya cita-cita saya sendiri itu ingin membangun pabrik, ingin mempunyai sebuah PT, ingin mempunyai orang karyawan gitu. Jadi menurut saya manajemen operasional ini cocok banget untuk cita-cita saya ke depannya gitu. Yang dimana di MK-nya itu ada tentang proyek-proyek, ada tentang rantai pasokan. Jadi
cocok banget buat cita-cita saya sendiri untuk mendirikan sebuah PT atau membuat sebuah produk gitu. Jadi intinya untuk cita-cita saya sendiri sih. Jadi berawal dari cita-cita ya Kang ya, bukan berawal Iya. dari tata Kang ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kakang dan juga Teteh. Kalau kita kan biasanya mau memilih sesuatu kan pasti penuh pertimbangan dan juga ada beberapa hal yang mungkin harus kita pikirkan baik dan buruknya ya. Menurut Kakang dan juga Teteh nih, apa sih tips atau saran untuk memantapkan diri dalam memilih konsentrasi ini nih? Mungkin bisa dimulai dari Kang Asep. Silahkan Kang Asep. Oke. Untuk memantapkan konsentrasi apa? Yang pertama itu kalian jangan memilih karena teman, jangan ikut-ikutan karena teman. Karena kalau misalnya ikut-ikutan kepada teman itu nggak bakalan baik ke depannya. Yang kedua, kenali diri kalian sendiri. Apa kebiasaan kalian, apa keinginan kalian, apa cita-cita kalian. Terus yang ketiga itu kalian kan di semester 3 nih. Kalian fokusin ke yang buat semester 3. Di situ kan ada semua konsentrasi, belajar semua konsentrasi. Nah, kalian fokusin tuh ke 4 konsentrasi itu. Kalian benar-benar belajar secara detail, secara terperinci, di mana passion kalian, di mana kebiasaan kalian. Nah, di situ kalian baru memilih konsentrasi apa yang menurut kalian bagus. Mungkin itu aja sih kayaknya. Intinya jangan ngikut-ngikut temen aja. Iya benar banget tuh Kang. Apalagi teman kita masuk jurang, kita juga pengen ikutan gitu ya. Iya, Ya. betul sekali. Nah kalau untuk Teh Kia nih Teh, ada tips atau saran tersendiri nggak nih buat teman-teman managers di luar sana yang mungkin sampai detik ini pun masih bingung gitu harus memilih konsentrasi apa? Silahkan Teh Kia. Iya, kalau sebenarnya tadi udah dipaparin ya sama Kang Asep, udah cukup lengkap banget itu. Cuma kalau aku pribadi sih lebih ke lihat diri sendiri gitu tuh, kemampuannya apa, kekurangannya apa. Bener juga kata Kang Asep, kita tuh nggak boleh ngikut-ngikut temen, karena setiap orang itu dilahirkan dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa ngikut-ngikut teman kita yang teman kita tuh bisanya public speaking gitu, dan sedangkan kita bisanya itu hitung-hitungan gitu. Dia ngambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia, kita juga ikut-ikutan, padahal kita tuh sukanya hitung-hitungan kan, otomatis harusnya ngambil manajemen keuangan gitu. Jadi benar-benar harus kenali diri sendiri gitu kan, apa kebiasaannya, apa kekurangannya, dan kalau misalkan kita udah tahu, kita bisa tahu kita harus ngambil apa gitu. Dan emang kita juga harus mikir jangka panjang juga ke depannya tuh kita mau jadi apa sih, sehingga jalan yang kita ambil itu nggak bakalan salah gitu. Masa iya kan kita ngambil keuangan tapi kita mau mau masuknya itu HRD, kan itu agak bertolak belakang ya. Harusnya kan kita ngambil MSDM kalau emang benar-benar kita mau jadi manajer HRD misalkan, kayak gitu sih. Terus emang di semester 3 ini kan kalian juga emang dikasih tahu kan mata kuliah konsentrasi, jadi kalian cari tahu tuh. Jadi jangan cuma cari tahu di kelas aja gitu, tapi kalian juga harus cari tahu ke senior-senior kalian, kak ini gimana, kak ini gimana, dan banyak tanya lah ke teman-teman, ke senior-senior kalian, supaya kalian juga nggak salah milih gitu. Soalnya kan emang mereka lebih banyak gitu kan pengalamannya, mereka udah pernah ngalamin gimananya gitu, pahit buruknya gitu. Jadi kalian harus lebih sering nanya-nanya sih sama mereka gitu. Wah iya tuh, berarti kita harus paling utama tuh kita nggak boleh ikut-ikutan teman ya Kang Teh ya. Terus kita juga harus mengenali dan juga mengetahui diri kita sendiri. Terus kita juga harus mengetahui nih, sebenarnya nanti kita ke depan tuh mau jadi apa, akan seperti apa dan bagaimana. Jadi kita bisa menselaraskan mungkin ya Kang Teh ya. Iya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Kang Teh, pasti kan kalau kita menjalani sesuatu tuh pasti ada kesulitan ya kan gitu.
Nah, kesulitan yang timbul di dalam manajemen keuangan dan manajemen operasional itu tuh seperti apa sih Teh? Mungkin dari materinya, dosen-dosen yang ada di dalamnya, lingkungannya, atau mungkin lain-lain lah, faktor-faktor lain. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Asep terlebih dahulu untuk kesulitan di manajemen operasional. Silahkan Kang Asep. Untuk mungkin hambatannya itu atau kekurangannya itu di manajemen operasional itu orang-orangnya sedikit. Jadi kita tuh susah untuk bertanya kepada teman-teman. Maka dari itu kalau misalnya masuk konsentrasi manajemen operasional, kita tuh harus benar-benar ngerangkul semua anak manajemen operasional. Karena kan mahasiswa juga harus belajar mandiri kan, nggak selalu dituntut menerima materi dari dosen. Nah, selanjutnya itu terkadang banyak dosen-dosen yang penjelasannya agak cukup kurang gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar sendiri, harus benar-benar belajar ke kakak tingkat, harus benar-benar belajar ke internet. Jadi kita tuh benar-benar dituntut untuk belajar mandiri. Selanjutnya itu kalau kalian masuk manajemen operasional karena nggak ada hitung-hitungan, itu salah besar. Itu salah besar. Karena di manajemen operasional juga banyak sekali hitung-hitungan. Seperti manajemen proyek, seperti manajemen persediaan bahan baku, itu banyak banget hitung-hitungan. Jadi jangan berpikir masuk manajemen operasional itu nggak ada hitung-hitungannya teman-teman. Jadi di manajemen operasional juga ada banyak sekali hitung-hitungannya. Seperti itu sih kekurangannya di manajemen operasional. Ya, sedikit berarti bukan tentu yang gimana-gimana ya Kang, tapi kita melihat kualitas dibanding kuantitas. Benar nggak sih Kang Asep ya? Iya, betul sekali. Karena kan jarang tuh buat masuk manajemen operasional. Karena manajemen operasional itu melingkupi seluruh manajemen, aspek-aspek manajemen. Mulai dari manajemen pemasaran, mulai dari manajemen keuangan, mulai dari manajemen sumber daya manusia. Jadi dipelajari semuanya di manajemen operasi, hampir menyeluruh gitu. Jadi banyak orang yang kurang tertarik di manajemen operasional. Makanya sedikit gitu sih. Wah, banyak ya variannya, banyak sekali sudut pandang baru dari masing-masing konsentrasi. Nah, kalau untuk manajemen keuangan nih Teh Kia, kesulitan yang timbul di manajemen keuangan itu seperti apa sih Teh? Silahkan Teh Kia. Ya, makasih Saza. Jadi, kalau aku sendiri ya, sepengalaman aku di manajemen keuangan tuh kesulitannya itu pada saat kita nyari data perusahaan. Kadang-kadang emang data perusahaan kan gak semuanya gitu, kadang-kadang ada yang kurang lengkap gitu data perusahaannya. Nah, itu tuh kesulitan yang kita dapetin tuh di manajemen keuangan. Terus kalau dosennya juga lumayan disiplin sih, dia benar-benar ya tepat waktu, terus tugas selalu, kayaknya semuanya sih, cuma lebih karena kita hitung-hitungan jadi lebih merasa tertekan mungkin ya. Tapi kembali lagi sih ke awal kita masuk itu kan karena emang kita passionnya di situ, otomatis kan kita ngejalaninnya juga ya cukup senang gitu, nggak kepaksa kan masuk ini tuh. Jadi ya semuanya juga bisa kita jalanin dengan santai. Jangan, pokoknya kalaupun kita dapet tekanan, kita jangan sampai dipikirin gitu tapi dikerjain enggak gitu. Jadi kita juga harus sambil ngerjain sambil mikirin gitu. Terus kalau misalkan kekurangannya lagi, mungkin kalau manajemen keuangan tuh orang-orangnya pada lebih kompetitif sih, jadi bener-bener kayak pengen jadi yang paling bagus gitu. Jadi kita juga tertantang sehingga kadang-kadang emang dapet tekanan lebih dari situ. Cuma ya kita juga harus bisa ngeimbangin mereka gitu dengan cara ya nanya-nanya, karena emang
ketika kita belajar online kayak gini ya banyak banget materi dosen yang nggak kita dapetin gitu Jo, kayak misalkan karena gangguan sinyal atau segala macam, karena dosennya juga ketika di rumah dia banyak keperluan, banyak kegiatan, rapat segala macam, apalagi dosen-dosen yang emang punya jabatan tinggi di susunan fakultas atau jurusan gitu. Jadi kan itu juga ke kitanya informasi ataupun materi yang kita dapat juga jadi kurang kan. Itu juga kita bisa tanya-tanya ke kakak tingkat kita ataupun ke teman-teman yang sekiranya kita udah rasa dia tuh emang udah bisa gitu, udah tahu lah gimana cara ngerjain ataupun materi ini gitu. Itu sih kalau misalkan di manajemen keuangan. Wah, banyak sekali ya huru-hara yang telah dijalani dan juga dirasakan oleh Kang Asep dan juga Teh Kia. Tapi jangan khawatir teman-teman managers, karena kita jangan berpikir bahwa kesulitan itu memang yang membuat kita down. Kesulitan lah yang membuat kita nantinya kita nggak mau menjalani sesuatu hal. Justru kita harus berpikiran bahwa kesulitan inilah yang memang harus mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kritis, menjadi lebih kuat, dan juga mungkin mental juga perlu dilatih ya Kang Teh ya. Dalam dunia pekerjaan itu memang mental menjadi salah satu poin terpenting gitu ya. Ya, gimana Teh? Benar ya Teh ya, mental itu salah satu faktor terpenting. Iya, benar. Betul banget. Soalnya ketika kita masuk kuliah juga itu kan banyak banget perjuangan kita, banyak banget di balik perjuangan itu banyak banget kan pengorbanan dan tekanan-tekanan yang kita dapat. Dan di kuliahan juga di kelas banyak juga yang kita dapat entah tekanan dari dosennya, dari temen juga kan. Kadang-kadang kalau misalkan tugas ataupun apa, kadang-kadang kan suka, kalau tim itu kan suka ada kayak cekcoknya ya, si ini nggak ngerjain lah, si ini kurang itu kan. Itu juga tetap ya kembali lagi kita harus bisa di situ tuh, kita harus bisa ngelatih emang mental kita, jangan sampai down gara-gara cuma ditegur sama dosen ataupun ditegur sama temen gitu. Kita harus tetap semangat gitu, jangan sampai kita down cuma karena hal sepele itu gitu. Iya, benar banget tuh. Tadi kan kita sudah mendengarkan huru-hara segala kesulitan yang telah dialami nih di konsentrasi manajemen keuangan dan juga manajemen operasional. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan-kelebihan apa aja sih yang ada di manajemen keuangan dan juga manajemen operasional. Mungkin bisa dimulai dari Kang Asep nih Kang. Mungkin tadi kan kita udah membahas tuh kesulitannya, terus mungkin bisa dibilang keluh kesahnya nih. Mungkin sekarang teman-teman managers biar lebih fresh, mungkin lebih enak gitu. Kita akan membahas kelebihan-kelebihan atau mungkin kesenangan-kesenangan apa sih yang udah Kang Asep dapetin di manajemen operasional. Silahkan Kang Asep. Untuk kelebihannya atau kesenangannya sendiri, yang pertama itu di manajemen operasional dosennya itu baik-baik semua, super baik, nggak pelit nilai, nggak pelit kalau di chat pasti dibales, pokoknya bener-bener solid dah. Itunya dosennya nggak pelit nilai, nggak pelit, pokoknya dosennya itu bener-bener baik. Yang kedua itu banyak temennya itu, jadi temennya itu saling merangkul. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, pasti dikasih tahu caranya, pasti diajarin, kadang dikasih contekan juga gitu kalau misalnya bener-bener nggak paham. Jadi bener-bener di anak manajemen operasi itu bener-bener ngerangkul semuanya. Jadi kita tuh kayak buat grup sendiri gitu, nggak ada dosennya. Jadi di situ tuh buat nanti ngebeberin soal-soal, ngebeberin cara-caranya. Di situ tuh di anak manajemen operasional itu, walaupun saya ngerasa sendiri gitu ya, dari teman-teman saya yang masuk operasional nggak kesulitan gitu, karena memiliki banyak teman yang sangat-sangat membantu saya. Terus di manajemen operasional sendiri, karena ruang lingkupnya itu banyak dan besar gitu tuh, jadi skripsinya itu bermacam-macam judulnya, enggak itu terus gitu. Jadi bisa mencakup beberapa metode, bisa beberapa
beberapa aspek gitu. Jadi dipermudahkan dalam skripsinya itu, enggak itu terus gitu judulnya. Jadi semakin pembaruan skripsinya itu judulnya makin baru lagi gitu. Jadi enggak ngelihat ke yang dahulu gitu, judulnya itu pasti yang baru dan yang baru. Terus selanjutnya itu mungkin itu aja sih di manajemen operasional yang bisa saya sampaikan, karena selebihnya pasti sama, dan kelebihannya itu ya paling kelihat itu yang pertama itu persahabatannya di manajemen operasional, yang kedua itu dosen-dosennya baik-baik, yang ketiga ruang lingkup pembahasannya itu cukup banyak, jadi memudahkan kita untuk skripsinya gitu. Wah, dengerin penjelasan kelebihan mengenai manajemen operasional ini, rasanya jadi pengen masuk operasional gitu Kang ya. Udah setelah tadi mendengarkan kesulitannya, wah jadi risih, jadi takut. Ternyata pas dengar kelebihannya juga jadi enak, jadi pengen masuk juga, pengen ikut gabung gitu Kang ya. Nah nih, nanti kan kita mau dengerin juga nih kelebihan dari Teh Kia. Nanti pengen gabung juga nih pasti nih. Nah silahkan Teh Kia, bagaimana kelebihan dari manajemen keuangan itu sendiri? Silahkan Teh Kia. Kalau kelebihannya sih di manajemen keuangan, tadi juga kan kekurangannya itu banyak tekanan mungkin ya, tapi dengan tekanan itu menjadikan kita pribadi yang kuat gitu tuh, yang hebat gitu, karena maksudnya udah dilatih, tekanan itu udah dilatih dari sekarang, sehingga kan pas nanti kita dapet pekerjaan dan udah punya bos, itu kita udah sering gitu, udah biasalah kita dapat omelan, dapat ocehan ataupun teguran dari bos gitu, karena emang sebelumnya juga udah sering dilatih mentalnya gitu. Terus udah gitu kita juga buat skripsi juga mudah, karena emang kita tuh pakai data sekunder, jadi nggak harus nyari-nyari responden buat ngisi kuesioner segala macem, karena emang kita tuh datanya itu udah disiapin, jadi kayak tinggal nyari aja ke perusahaan gitu, atau enggak nyari ke internet, atau enggak nyari ke pojok dana gitu kan. Itu nanti banyak banget info-info perusahaan yang lengkap, yang relevan juga. Jadi kita kalau misalkan mau bikin skripsi itu tinggal ngambil data-datanya dari situ aja, jadi nggak harus ribet-ribet bikin Google Form atau segala macem gitu. Terus udah gitu ininya juga banyak sumber-sumbernya, karena emang keuangan kan dari dulu ya, jadi banyak banget jurnal yang udah diterbitin, banyak banget artikel yang udah diterbitin, jadi memudahkan kita buat cari-cari referensi kalau misalkan mau bikin skripsi, mau bikin judul ataupun segala macem gitu. Terus udah gitu, karena keuangan tuh sesuatu hal yang gak pernah mati gitu tuh, gak pernah habis, karena emang kita selalu membutuhkan uang setiap harinya, dan dengan masuk keuangan ini kita bisa mengelola uang kita dengan baik dan bijak gitu. Udah sih itu aja cukup. Tuh kan bener, jadi pengen masuk manajemen keuangan juga kan gitu. Dasar aku. Tapi tetap nih teman-teman, jangan melupakan tips dan juga saran yang tadi udah dijelasin sama Kang Asep dan juga sama Teh Kia. Terakhir nih Kang Asep dan juga Teh Kia, kita mungkin kuliah, belajar, goals kita, tujuan akhir kita pasti kerja. Nah, prospek kerja dari masing-masing konsentrasi itu kayak gimana sih Teh? Mungkin dari prospek kerjanya seperti apa nantinya ke depannya, kondisi lapangannya kayak gimana? Mungkin bisa dimulai dari Teh Kia nih Teh, prospek kerja untuk manajemen keuangan. Silakan Teh Kia. Nih kalau untuk prospek kerja keuangan, kalau keuangan itu menurut aku tuh lebih luas cangkupan kerjanya, karena emang setiap perusahaan pasti membutuhkan yang namanya bagian keuangan, entah itu perusahaan percetakan, perusahaan minyak, perusahaan apapun itu, dia pasti membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang keuangan. Walaupun sekarang teknologinya udah canggih, udah bagus gitu, tapi tetap aja pasti harus ada seseorang yang emang benar-benar ahli di bidang keuangan, buat ngatur, buat ngelola dana perusahaan itu, buat diinvestasiin kemana, buat
dialokasiin kemana, buat didistribusiin kemana, supaya perusahaannya juga kan nggak bangkrut gitu. Terus di zaman sekarang juga kan kita tuh udah yang namanya investasi tuh udah sering diomongin gitu, dan menghasilkan keuntungan juga gitu. Walaupun kita diem di rumah, tapi uang kita tetap ngalir dan menghasilkan tentunya. Dan di manajemen keuangan juga kita belajar hal itu, sehingga nanti ke depannya walaupun kita nggak misalkan gitu kan, kita aku sendiri sebagai perempuan nih udah jadi ibu rumah tangga, tetapi kan sebelumnya kita udah pernah kerja, udah pernah nabung, dan uang kita bisa kita investasikan, sehingga walaupun kita udah jadi ibu rumah tangga tetap menghasilkan gitu. Wah, iya bener banget tuh. Nah, kalau untuk Kang Asep nih, bagaimana sih Kang prospek kerja dari konsentrasi manajemen operasional itu sendiri? Silahkan Kang Asep. Untuk prospek kerja manajemen operasi sendiri sangat luas ya teman-teman. Jadi prospek, karena manajemen operasional itu mencangkup semua manajer operasional, mulai dari manajemen keuangan, mulai dari manajemen sumber daya manusia, mulai dari manajemen pemasaran, itu mencakup semuanya untuk manajemen operasional. Maka dari itu prospek kerja manajemen operasional ini sangat luas sekali. Salah satunya itu untuk manajemen operasional bisa membuat pabrik atau PT sendiri, bisa membuat produk sendiri. Jadi kita tuh dituntut untuk menghasilkan produk sendiri gitu. Dan yang selanjutnya adalah bisa menjadi manajemen produksi, manajemen ide, pokoknya seperti kita tuh bisa jadi di top manager gitu. Terus manajemen operasional ini menurut Pak Gary ya, manajemen operasional itu bisa jadi menyuruh semua manajer-manajer di bawahnya, seperti manajemen sumber daya manusia gitu. Misalnya kita membuat produk nih, kita membuat produk minuman. Dalam satu hari kita membutuhkan 2 orang pekerja. Kalau kita buat satu hari membutuhkan 2 minuman, berarti kita harus menambah orang kan. Maka dari itu kita harus menyuruh manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi manajemen operasional ini ditempatkan di top manajemen gitu. Jadi ide-idenya sebuah perusahaan si manajemen operasional ini. Itu sih manajemen operasional. Wah, prospek kerjanya luas-luas banget ya, dari manajemen keuangan, dari manajemen operasional. Wah, teman-teman managers, nggak kerasa nih kita udah di ujung acara dari podcast kita malam hari ini. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan saya bacakan tentang podcast kita malam hari ini yang membahas tentang seputar manajemen keuangan dan juga manajemen operasional. Mungkin yang pertama itu kita harus mengetahui dulu ya, manajemen keuangan, manajemen operasional itu apa. Kita harus mengetahui apa sih sebenarnya manajemen keuangan itu, apa sih manajemen operasional itu. Tentunya manajemen keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, perhitungan, percatatan, dari mulai masuknya uang sampai keluarnya uang itu kita harus tahu dan bagaimana prosesnya. Kalau untuk manajemen operasional itu berkaitan dengan industri, bagaimana kita caranya memproduksi suatu barang atau jasa, bagaimana kita cara mungkin prosesnya. Dan selanjutnya ketika kita memilih atau memutuskan sesuatu, tentu saja kita perlu pertimbangan dan juga dasar apa sih kita memutuskan sesuatu itu. Bisa jadi yang pertama karena diri sendiri, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kita sukanya apa, bagaimana, dan nantinya akan menjadi apa. Dan yang kedua, dalam memilih konsentrasi, tentu saja kita tidak boleh atau jangan ikut-ikutan teman kita. Misal, sebenarnya kita suka public speaking yang tadi kata Teki ya, tapi teman kita malah maksudnya di passion yang hitung-hitungan itu kan nggak sejalan atau bertolak belakang nih sama kesukaan teman-teman semua. Jadi teman-teman harus mengikuti
kata hati teman-teman. Harus yakin dan juga harus komitmen dengan apa yang teman-teman pilih. Selanjutnya juga teman-teman harus mencari informasi terkait dari konsentrasi yang akan teman-teman pilih. Dengan teman-teman banyak informasi, dengan teman-teman tahu, nantinya mungkin itu menjadi referensi sendiri. Wah, nggak terasa ya. Gimana Teh Kia dan juga Kang Asep? Nggak kerasa ya, kita udah beberapa menit nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol tentang manajemen operasional dan juga manajemen keuangan. Terima kasih banyak kepada Teh Kia dan juga Kang Asep yang telah meluangkan waktu untuk datang dan juga menjadi narasumber di podcast kami. Semoga apa yang telah Kang Asep dan juga Teh Kia sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman managers di luar sana yang masih kebingungan nih. Bahkan dilema atau galau, yang masih bingung tentang harus ngambil apa ya, harus kayak gimana sih cara ngambilnya, dan apa saja yang nantinya akan kita rasakan ketika kita memilih konsentrasi tersebut. Terima kasih Teh Kia dan juga Kang Asep. Terima kasih Iya, kembali. sama-sama. Terima kasih kembali sudah mengundang kita. Iya, narasumbernya luar biasa sekali ya. Mungkin Moderator lebih luar biasa sih. Wah. Oh ya nih teman-teman, jangan lupa untuk jadwal podcast kita itu terbagi menjadi 2 segmen. Di mana segmen pertama yaitu CCM, Chit Chat Managers, yang akan tayang setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan juga segmen kedua pada Ngalor Ngidul setiap hari Jumat jam 8 malam, upload di YouTube HMJM, yaitu HMJ Manajemen Untirta. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, teman-teman manajer. Jangan lupa tetap dengarkan dan juga share ke teman-teman kalian semua yang pastinya membutuhkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Kia dan juga Kang Asep. Semoga Teh Kia dan juga Kang Asep selalu sehat, selalu baik-baik saja di sana di masa pandemi ini. Terima kasih Kang Asep dan juga Teh Kia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.